Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Di penghujung tahun tanggal 31 Desember tahun 2025, dan mungkin ini adalah konten terakhir di tahun ini ya. Sampai jumpa nanti di tahun depan, insya Allah di tahun 2026. Dan di episode terakhir tahun 2025 ini ada satu cerita datang dari Mas Aris di Semarang, dan cerita ini memang disiapkan khusus untuk edisi terakhir gitu ya, tahun baru, karena momen kebetulan yang dialami oleh Mas Aris itu juga di momen malam tahun baru, tepatnya tahun 2000 milenium ya gitu ya. Nah, di tahun 2000 Desember akhir malam hari, Mas Aris itu udah bersama teman-temannya itu udah siap-siap mau merayakan itu tadi tahun baruan di Semarang ya, pusatnya di mana? Mungkin di daerah Simpang 5 di situ ya. Karena tahu kondisinya bakalan crowded, bakalan rame banget, mereka pun menghindari yang namanya naik sepeda motor. Jadi sepeda motor itu ditaruh di salah satu temannya Mas Aris yang memang rumahnya paling dekat dengan itu, dengan Simpang 5, itu pun sebenarnya masih jauh. Nanti selanjutnya mereka itu akan jalan kaki aja, itu lebih bebas gitu ya. Dan akhirnya berangkatlah mereka selepas maghrib sekitar 6 orang, 3 motor berbonceng-boncengan menuju ke salah satu temannya itu yang dekat Simpang 5 itu tadi, yang sebenarnya masih jauh. Titiplah motor di sana kan, dan setelah itu Mas Aris dan kawan-kawan berjalan kaki, dan di tahun 2000 tersebut hujan. Malam tahun baru itu sorenya itu sempat gerimis, sempat hujan gitu kan. Dan ya sudah, karena ya yang penting tahun baruan begitu kan, mau hujan mau apa nggak peduli kata si Mas Aris, anak muda namanya juga. Terus jalan ke sana rame-rame sekitar jam 8 malam itu udah mulai gembrengseng gitu ya, itu udah mulai rame banget. Mas Aris pun menikmati momen malam tahun baru tersebut. Cuman ya itu, Mas Aris masih ingat petasan itu masih lumayan cukup banyak. Kadang nyalainnya itu juga sembarangan, ukurannya gede-gede, dan itu lumayan cukup berbahaya. Tapi bagi Mas Aris itu menarik, itu menyenangkan, itu seru. Kalau dipikir-pikir sekarang itu tuh bahaya gitu ya. Cuman dulu masih muda, wah itu seru, keren banget gitu kan. Ya udah dar itu udah dari sore hari, motor ngangeng-ngangeng itu juga. Wah udah nggak karuan lah. Mas Aris makin ke sana menuju ke titik utama, yaitu di area Simpang 5 tersebut. Sekitar jam 9 atau hampir jam 10 malam di area itu tuh udah penuh sama orang, udah ramai. Ya mungkin kawan-kawan di Semarang yang mengalami masa-masa itu ya di tahun 2000 atau di tahun-tahun selanjutnya begitu, bisa membayangkanlah situasinya itu seperti apa. Ya itulah kurang lebih mungkin yang dialami oleh Mas Aris. Narator sendiri nggak tahu tahun 2000 di Semarang itu kondisinya seperti apa. Hanya berdasarkan ya cerita dari Mas Aris ini. Tahun 2000 narator sendiri itu sempat, yaitu masih muda gitu ya dulu, ikut merayakan yaitu rame-rame keluar gitu kan. Cuman kan di Tegal waktu itu, tapi di Tegal juga dahsyatnya seperti itu, mirip dengan apa yang diceritakan oleh Mas Aris. Petasan itu di mana-mana, mercon itu di mana-mana, kembang api nggak terlalu banyak, cuman mercon itu loh, mercon bener-bener mercon yang segede-gede kaleng itu bertebaran di mana-mana. Orang pada bawa tas dalamnya itu mercon itu tadi, duar der, wah wis ngeri tapi ya seru. Bahkan narator sendiri, mungkin kawan-kawan yang tahu di Tegal gitu ya, alun-alun gitu kan, memang tujuannya itu pusatnya di situ. Cuman narator dan kawan-kawan itu ndak sampai tembus ke sana karena udah saking padatnya. Jadi cuman nongkrong di, ada Masjid Agung gitu kan. Nah ini di sisi belakangnya. Kalau bagian depannya itu kan alun-alunnya. Nah ini di bagian belakangnya itu ada jalur utama gitu ya, jalur yang lumayan besar. Ya disitulah kita nongkrong, tepat banget deket-deket sana. Dar der, jadi ya membayangkan, jadi membawa kembali
apa yang diceritakan oleh Mas Aris. Mungkin kawan-kawan di rumah juga yang mengalami masa-masa itu tahun 2000 juga ingat, apalagi yang keluar juga malam itu, ya kurang lebih mungkin kondisinya itu mirip-mirip lah seperti itu. Nah, waktu pun berjalan, singkat cerita, tahun baru pun berganti, dimulai. Udah mulai rame, udah puncak-puncaknya. Dan mungkin sekitar jam 12:30 pagi, manusia itu udah mulai bergerak tuh. Dari kerumunan utama mulai pada keluar, mulai pada pulang. Ada yang naik motor, ada yang lebih banyak kan yang jalan kaki waktu itu. Ada yang mungkin ngandelin kendaraan umum dan sebagainya gitu ya. Nggak tahu juga waktu itu. Cuman begitulah orang-orang, manusia itu sudah mulai bergerak. Termasuk Mas Aris. Mas Aris cabut atau pergi dari titik di mana dia nongkrong, duduk-duduk di sana, sempat tiduran juga waktu itu. Ya, sekitar jam-jam 1 pagi lah mereka itu baru bergerak karena melihat oh di sana udah pada pulang nih, udah mulai ini. Mereka pun mulai bergerak pulang dan jalan kaki. Saat jalan kaki tersebut ini memang dibawa santai gitu ya, dan mungkin sekitar ya jam 1 itu jalanan itu udah mulai agak, ya bukannya lengang itu sepi banget, enggak, tapi udah mulai berkurang keramaiannya. Ya mungkin orang-orang sebagian itu udah sampai rumah atau udah pindah ke tempat mana gitu ya. Itu seperti itu. Jalanan udah mulai lengang, apalagi lewat jalannya itu bukan jalanan utama menuju ke rumahnya si temannya Mas Aris, di mana mereka itu nitipin sepeda motor. Nah, di perjalanan itu salah satu temannya Mas Aris, ini anggap aja namanya Mas Sandro gitu ya. Itu tiba-tiba mendadak berhenti megangin perutnya sambil jongkok. "Bro, kamu kenapa, Bro?" ditanya. Perutku sakit banget, perutku sakit banget. "Lu sakit kenapa?" gitu kan. Ya intinya Sandro itu sakit perut dan mengharuskan mereka itu berhenti. Berhenti kayak di kayak di depan toko yang udah tutup gitu kan. Kalau di sini nyebutnya istilahnya gitu, itu empernya Cina gitu kan. Biasanya yang di pinggir-pinggir jalan itu kan ya dari etnis Tionghoa gitu ya, mereka tuh pedagang gitu kan. Nah, malam hari udah tutup. Nah, di situ di empernya itu si Mas Aris dan kawan-kawan akhirnya berhenti sejenak buat nenangin ini tadi si Mas Sandro tersebut. Ditungguin, "Bro, gimana, Bro?" Udah, aku mau di sini dulu," kata Mas Sandro. "Udah, aku mau di sini dulu. Ini lagi nggak sakit, kalau aku gerak nanti sakit lagi," kata si Mas Sandro. "Waduh, ini kena mah kali, Bro," katanya begitu kan. Ya, mungkin seperti itu. Nah, nunggulah di sana. Namanya orang capek, namanya orang gimana, si Sandro-nya itu tidur waktu itu. Lah, dia tidurnya di atas lantai. Nggak ada alas, nggak ada apa. Akhirnya apa, Mas Aris dan kawan-kawan pun karena merasa capek juga, ya mulai rebah-rebahan gitu ya. Tapi ada 2 orang waktu itu. "Kita balik aja gimana ya?" gitu. "Ya terserah, intinya begitu ya. Tapi aku mau nemenin Sandro," kata si Mas Aris. "Soalnya kita berangkat bareng, ya pulangnya itu bareng." Sandronya udah tidur pules. Mas Arisnya memang udah mulai ngantuk juga, capek, 1:30 mungkin waktu itu ya. Dan akhirnya semuanya itu kompak, ya wis lah, kita ndak usah pulang, kita tidur aja dulu di sini, tiduran. Dan memang ternyata meskipun mereka nggak beralaskan apa-apa gitu ya, tidur, tapi anget ternyata. Maksudnya nggak terlalu dingin, nggak dingin-dingin banget gitu ya. Dan mereka pun tertidur, Mas Aris juga tertidur. Di sela-sela tidurnya itu, Mas Aris sempat terbangun. Gara-gara si Sandro itu, gitu ya kan. "Kenapa, Ndro? Masih sakit, Ndro?" ditanya sama Aris kan. Sandronya nggak jawab. Oh, mungkin ngelindur doang kali ya. Mas Aris pun coba merem lagi, tapi matanya tuh sempat terganggu gitu ya, sempat melintas seret di sisi sebelah. Mereka itu tiduran kalau dari depan ya itu di sebelah kanan. Nah, di sisi sebelah kiri, di perbatasan antara itu toko tadi dengan toko sebelahnya, itu ada kayak jalan lorong kecil gitu ya, nggak ada 1 meter, itu cuman kayak buat orang jalan 1 orang.
Nah, itu di bagian pinggirnya itu kayak ada tempat duduk di sana dari semenan gitu ya. Ada yang lagi duduk di situ. Mas Haris ngeliat, itu siapa ya? Mas Haris pun coba ngeliatin ke sana. Cuman bentuknya itu aneh. Itu kayak orang, ada kepalanya, ada tangan, ada badan, ada kakinya. Cuman dilihat dari bentuknya itu ya aneh. Anehnya tuh begini. Mohon maaf, ukuran orangnya itu mungkin setengah orang pada umumnya. Kayak orang cebol begitu ya, kayak orang kate, kecil. Kepalanya botak, gemuk, perutnya itu buwel gede. Dia itu lagi duduk di pojokan sana. Dibilang tuyul bukan kayak tuyul, tapi kata Mas Haris, itu tuh mirip ini loh. Mirip patung-patung kalau misal di apa ya, di kelenteng atau di apa ya, patung-patungnya ini loh, orang-orang Tionghoa, Chinese begitu kan, ada yang botak kayak bayi gitu ya, ginuk-ginuk gitu kan, perutnya gede, itu dewa siapa atau mungkin apa gitu. Nah, itu bentuknya itu seperti itu, kata si Mas Haris. Itu apa sih, kok kayak yang di itu kayak di patung, kok ada patung seperti itu, apa ya gitu ya. Mas Haris buang muka begini, liatin lagi. Memang itu terlihat lumayan cukup jelas, tapi ada yang aneh menurut Mas Haris. Kok gambarnya itu nggak tahu lah, kayak nggak nyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Itu seperti ya, si sosok tadi itu cuman maju mundur, goyang-goyang, terus dia tuh garuk-garuk kepala, diem lagi begini, terus nanti ngelihat kemana kayak gitu ya, nggak berpindah tempat di pojokan situ terus. Mas Haris takut lah, itu orang bukan ya, nanti kalau kesini iseng. Sempat mikir kalau itu jangan-jangan orang gila atau bagaimana, tapi bukan lah, itu bukan orang gila, orang bersih badannya, soalnya nggak pakai baju ya, itu badannya tuh bersih, bukan orang gila yang biasa ada di jalanan seperti itu. Terus siapa ya gitu ya, bertanya-tanya kan. Mas Haris pun diem aja begitu. Mas Handro-nya gitu lagi. Mas Haris kali ini nggak berani nyautin, Bro, masih sakit atau bagaimana. Dia sama sekali nggak berani nyautin. Akhirnya memilih diem aja, udah diem aja, biarin aja. Nah di situ, nah kali ini sepertinya kelihatan kalau Mas Handro itu kesakitan lagi perutnya. Ndro, gimana, Ndro? Akhirnya ditanya begitu kan, Ndro, sakit, kata si Mas Handro, sakit lagi, katanya begitu kan. Ya sabar, Ndro ya. Mau ke rumah sakit atau bagaimana? Cuman ngomong begitu Mas Haris juga, ke rumah sakitnya pakai apa gitu kan? Gak ada kendaraan, jaraknya jauh dari sini. Lah pusing gitu ya, kata Sandro. Nggak usah, katanya begitu. Tenang, Mas Haris lega gitu kan. Repot kalau Mas Sandro anterin ke rumah sakit, oh itu bakalan pusing. Cuman Mas Sandronya bilang, udah nggak usah, nggak apa-apa, nanti sembuh, kata si Mas Sandronya bilang begitu. Udah, Mas Haris pun mulai cukup tenang. Dan akhirnya ya karena satu takut dan sebagainya, Mas Haris pun udah, aku tidur aja. Yang lain yang 4 orang, berarti 7 ya, plus satu temannya 5 gitu ya. 5 orang juga pada tidur semuanya. Bahkan yang paling deket sama si sosok itu nggak kebangun sama sekali, cuman Mas Haris doang. Akhirnya sudah, dia pun mencoba buat tidur lagi. Nah, saat lagi tidur, belum tidur lebih tepatnya, baru mau les gitu kan, tiba-tiba Mas Handro itu bergerak begini, ngeluarin suara intinya. Mas Haris pun akhirnya melek lagi. Nah begitu melek, dia itu melihat sosok yang botak itu tadi, sosok yang digambarkan sebelumnya, posisinya udah Mas Handro itu paling pinggir, tapi nggak mepet tembok. Ini Mas Haris di sampingnya, sisa-sisanya itu di sebelah kanan. Nah, si itu tadi, sosok tadi itu sebelah kanan saat lagi duduk. Tahu-tahu udah sebelah kiri di dekatnya Mas Handro di sana. Sosok itu lagi ngedudukin Mas Handro di bagian lututnya, dan si Mas Haris itu ngeliatin. Dia itu kayak serius gitu ya, ngeliatin si Sandro tadi bagian perutnya. Diliatin sama si itu, nggak ngomong, nggak apa. Mas Haris juga cuma lirik-lirik begini dong. Lagi ngapain? Dia mau kabur juga ngerinya digendongin atau bagaimana, lompat dianya repot kan. Dia pura-pura tidur, buka mata cuman secukupnya, yang penting kelihatan, dan menyaksikan si sosok itu, si sosok yang botak itu tadi
melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Jadi mohon maaf ya, perutnya Mas Andro itu kayak semacam disedot. Kedengeran suara ngempotnya itu tuh kedengeran. Ya pokoknya begitulah suaranya gitu. Nah itu perutnya tuh kayak dibegituin. Mas Andronya cuman begitu doang. Dan setelah itu tadi sosok itu pun akhirnya keluar ke sana berjalan, berarti ke arah depan dekat jalanan di situ. Dan Mas Aris kan akhirnya ngelihat gini kan. Nah, begitu ngelihat sosok itu tuh lagi muntah, lagi jongkok itu kayak lagi oek-oek sendirilah di sana. Dan Mas Aris nengok ke arah sana, Ndro, gitu kan, Ndro. Iya Riz, kenapa Riz? Kamu masih sakit kan, Ndro? Alhamdulillah udah mendingan, kata si Mas Andro begitu. Mas Aris pun gak banyak ngomong kan, menyaksikan itu. Dan akhirnya sudah, begitu sosok itu muntah tadi, dia balik lagi ke tempat semula, ke tempat duduknya yang ada di pojokan sana. Mas Aris ndak bisa tidur akhirnya sampai pagi. Dan mungkin sekitar setengah jam setelah kejadian tersebut, Mas Andro itu bangun melek begini, dia pun duduk. Mas Aris, Sandro udah duduk. Ndro, gimana Ndro? Aku udah gak sakit, Riz, kata si Mas Andro. Alhamdulillah, kata Mas Aris. Aku nggak cerita dulu, nanti aja, katanya begitu. Nengok ke arah kanan sana, sosok itu udah nggak ada. Dan akhirnya apa? Mereka pun, Mas Andro bangun, Mas Aris bangun, sempat ngobrol-ngobrol, tapi nggak mau ngomongin masalah itu dulu. Teman-teman yang lain mungkin mendengar, akhirnya ikut bangun juga. Sekitar jam 3 atau jam setengah 4 pagi, mereka baru melanjutkan perjalanan. Ya gentoyoran lah, lumayan cukup ngantuk. Runtung-runtung ke sana pulang menuju ke rumah temannya Mas Aris. Sesampainya di situ, sesampai di rumah temannya tadi, ya medangan, terus dibikinin makan juga sama temannya, sempat makan. Mas Andro pun udah sembuh dan akhirnya ngobrol-ngobrol lah. Mas Aris itu cerita, aku tadi ngelihat begini, sumpah-sumpahan gitu ya Mas Aris itu kan. Ya beberapa dari temannya mungkin gak percaya, tapi ternyata ada salah satu temannya juga di situ yang melihat hal tersebut. Tapi saat melihat, lah udahlah aku pura-pura aja lah, biarin aja di situ gitu. Itu seperti itu. Dan Mas Andro juga kaget. Memang aku juga nggak tahu, tiba-tiba tadi sebelum perutku sembuh, aku tuh kayak dikeruat gitu, kayak ada yang nggak tahu nyedot atau apa dari luar, kata si Mas Andro. Kok begini, kata Mas Andro gitu ya, ini perutku kayak mau jeblok, mau meledak atau bagaimana, tapi nggak sakit waktu itu. Dan akhirnya udah sembuh, kata si Mas Andro. Habis itu ya mendengar ceritanya Mas Aris yang kayak gitu, Mas Andro juga akhirnya dilihat lagi kan perutnya, itu ada bekasnya, kayak bekas di apa sih itu ya, lupa, yang disedot darahnya itu loh, yang pakai cup gitu kan, apa sih namanya, ya wis itulah, lupa. Semacam itu, ada bekasnya kayak gitu. Beneran ada tiga titik di situ, lingkaran-lingkaran, warnanya merah waktu itu ya, karena masih baru. Dan akhirnya pulanglah ya mereka setelah makan subuh itu pulang. Mas Aris nganterin Mas Andro dulu ke sana, ke rumahnya. Ya dengan cerita-cerita seperti itu ya, Mas Aris pun pulang balik ke rumah. Dan ya itu aja ceritanya, memang gak terlalu panjang dari Mas Aris. Tapi ya itu tadi, karena ini berhubungan dengan malam tahun baru, jadi sengaja tak bawainnya sekarang. Terima kasih Mas Aris atas ceritanya, sedikit banyak membawa kita ke belakang tahun baru. Berarti 26 tahun yang lalu ya gitu ya. 26 itu udah lama banget. Tahun 2000 tepatnya. Dan ya selamat tahun baru bagi yang merayakan tahun baru. Yang nggak merayakan ya nggak apa-apa gitu ya. Narator juga kemungkinan nggak merayakan. Tahun baru itu biasanya tidur dan nggak inget, tahu-tahu udah ganti tahun gitu. Itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan semuanya atas support dan dukungannya selama ini ya. Ya bukan nggak cuma di tahun ini, tapi di tahun-tahun sebelumnya. Kalau nggak salah, kalau bareng sama Lapak Horor itu kurang lebih udah sekitar
mungkin 6 tahun kali ya, hampir 6 tahun. Itu terima kasih banyak atas dukungannya semuanya. Itu aja. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru maupun super thanks ke Lapak Horor atau channel-channel yang lainnya. Dulu itu ada Ngobrol Horor ya, yang sekarang udah nggak aktif lagi dan sepertinya nggak akan aktif lagi. Terus apa lagi ya? Ya wis pokoknya semuanya. Semua channel, semua apapun itu, terima kasih banyak. Kawan-kawan udah ngasih support, yaitu tadi kawan-kawan subscriber, membership, kawan-kawan yang udah ngasih like ya, udah nge-share ke yang lainnya, udah nontonin tanpa ngelakuin apapun pun itu udah terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Dulu juga ada sempat kita jualan merchandise ya, Lapak Horor itu berupa t-shirt. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Apalagi ya, pasti ada yang kelupaan sih, tapi udah itu aja lah. Apapun itu semuanya terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan untuk kami, untuk kita itu bertahan gitu ya, bertahan, mempertahankan channel ini dan sebagainya. Terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan semuanya, akhir tahun ini sudah bagus. Semoga tahun depan lebih baik dari tahun sekarang. Amin. Semuanya gitu ya. Apapun itu semoga lebih baik. Apalagi ya? Ya itu aja lah. Terlalu banyak yang mau diungkapkan. Akhirnya bingung gitu. Mana yang mau dikeluarin dulu. Intinya seperti itu. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam apapun, rencana apapun, yang dikerjakan apapun, semoga selalu diberi kemudahan. Masalah atau apapun, semoga diberi jalan keluarnya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang sekarang kondisinya lagi nggak sehat, lagi sakit, ya semoga cepat disembuhkan. Untuk kawan-kawan yang sekarang kondisinya masih sehat, masih baik-baik aja, semoga tetap dijaga kesehatannya. Itu aja ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di akhir tahun. Ya, akhir tahun, di awal tahun berikutnya, tahun 2026 insya Allah. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Apapun itu terima kasih banyak dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan tentu saja. Tanpa kesehatan kawan-kawan kami bukan apa-apa gitu ya. Jadi kawan-kawan itu harus tetap sehat. Kita semuanya sehat supaya kita tetap bisa berkomunikasi, supaya kita tetap bisa bersahabat. Itu aja, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.